Jadi saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah. Kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Kalau ini nggak ada kerjaan, Bapak juga bakalan nggak ada kerjaan, Pak. Iya, Bapak. Kalau ini tutup, Bapak nggak bekerja, Bapak mau gimana? Sama. Buruh! Saat ini saya berada di pabrik PT Amos Indah Indonesia yang berada di kawasan Berikat Nusantara, Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Masih ada ratusan buruh yang menggantungkan nasibnya di pabrik ini. Namun belakangan mereka datang ke pabrik justru bukan untuk bekerja, tapi menjaga pabriknya dari upaya manajemen untuk melepas tanggung jawab mereka dan kewajiban mereka terhadap para buruhnya. Sudah sebulan belakangan, Maisaroh atau Umay mengandalkan pesanan jahit untuk menjaga nyala dapur. Saat ini, Umay sedang diliburkan oleh PT Amos Indah Indonesia, tempatnya bekerja sebagai buruh produksi. Nah ini Bu, lagi ngerjain apa Bu? Aku ini ada orang sisa hordeng, dia minta bikinin taplak. Jadi ini pekerjaan tambahan kalau lagi nggak... Kalau lagi selesai kerja dari PT. Nah sekarang ini kan aku lagi dudukin PT, lagi nggak kerja, alhamdulillah sih. Buat tambah-tambahan lah di dapur. Kita tuh ya tetap membicarakan tentang organisasi, cuman biayanya nggak ada, jadi kita di tenda. Selain kepastian kerja yang tak jelas, Umay juga tengah menghadapi ancaman PHK sepihak. Padahal, pada awal April 2026, perusahaan berjanji akan mempekerjakan kembali Umay dan 132 buruh lainnya. Nah itu Bu, update terakhir juga katanya ada upaya untuk PHK ya Bu dari perusahaan juga ya? Iya, terakhir ini memang ada update karena kita tetap kekeh minta bekerja kembali. Tapi entah kenapa kemarin itu sudah keluar PB di tanggal 7 atau tanggal 8 tuh ya, udah keluar PB bahwa perusahaan akan mempekerjakan kita kembali di tanggal 20. Nah setelah tanggal 20 dikabarkan lagi diperpanjang lagi sampai di tanggal 30. Liburnya itu? Liburnya. Nah kemarin itu pas hari Senin kita pergi ke kementerian, di audiensi dengan kementerian, kita bertanya pada pihak manajemen bahwa kita nggak akan di PHK, dipekerjakan kembali. Tapi nyatanya anggota kita dikasih surat PHK. Ayolah kita berorganisasi, ayolah masuk serikat. Momok yang berpotensi berdampak secara ekonomi dan masa depan anaknya. Apalagi Umay merupakan salah satu perempuan kepala keluarga. Ya kalau aku sih karena anakku masih yang bontot yang masih kuliah, yang utama itu aku pikir masalah biaya semester anak itu. Yang itu aja yang kupikirkan. Bagaimana nih caranya nanti semester anakku ini aku harus terkumpul uang 1.250.000 dalam 1 bulan untuk bayar semester. Saat ini, Umay tetap menyempatkan diri ke pabrik, meski bukan untuk bekerja.
ia ikut bergabung bersama 132 buruh PT Amos Indah Indonesia menjaga pabriknya. Nah ini berarti masih ke pabrik, Masih. piket segala macam itu masih dilakukan? Masih. Oke. Kalau untuk aku kebetulan posisi pengurusan ya, kepengurusan itu tiap hari memang harus hadir. Karena ya siap siaga ada serangan-serangan apa dari pihak perusahaan, jadi kita sudah siap. Gitu. PT dulu kita ke PT. Sepi nih, Leh. Assalamualaikum. Udah jaga ya, teman-teman ya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Halo Bu Rahma. Halo, baik. Saya juga menemui Sri Rahmawati atau Rahma yang juga rekan Umay di pabrik. Teman-teman ini juga yang hari ini piket. Halo. Teman-teman ini ada kawan. Jadi ini keseharian di PT Amos ini sudah berapa lama berjalan? Nah, kalau kita piket itu dari tanggal 6 kalau nggak salah ya. Tanggal 1 April. 1 April kita udah piket. Tapi piket di awal itu 19 orang setiap hari. Jadi rolling kita agak lama. Kemudian ada situasi yang membuat kita kemudian semakin pendek tuh bergantian piketnya gitu. 2 hari turun terus piket lagi gitu. Dan kita memperbanyak orang. Ada situasi yang memang membuat kami seperti ini sebenarnya. Dan ini perempuan semua ya? Ya, Di sini? yang bertahan itu mayoritas perempuan ya. Luar biasa. Ada dua ada ya Pak Said dan Iwan. Rahma pun menjelaskan alasan kenapa mereka kemudian penting untuk piket menjaga pabrik. Kalau di pembicaraan kita waktu itu ada beberapa pabrik yang di KBN tiba-tiba asetnya nggak ada, tiba-tiba kabur gitu di saat libur. Itu yang memicu teman-teman piket ya, betul nggak? Dan itu yang memicu kesepakatan kita. Karena pernah ada situasi yang kayak gitu. Bukan cuman pernah, banyak. Sering. Di KBN ya. Tahu-tahu besok datang ke pabrik. Itu yang bikin deg-degan juga ya. Upah belum dibayar kan. Terus pabriknya tahu-tahu kosong ya. Itu yang bikin oke. Jadi itu memang dari teman-teman sendiri yang punya inisiatif. Ya, dari teman-teman sendiri mendorong pengurusnya, ayo kita piket gitu. Nah, itu di dalam perjalanan 30 Maret itu terjadi dan kita dapat kabar, oh ini mesin 14 set, mesin gosok dikeluarkan. 14 set. 14 set itu biasanya untuk berapa buruh? 14 orang. 14 orang. Dan itu bagian gosok. Kalau itu kecolongan saja, berarti 14 buruh yang terancam kehilangan pekerjaan. Betul. Kemudian dapat lagi tuh berikutnya info mau mengeluarkan 12 set mesin press. Nah, itu kan ada WA tuh dari kawan-kawan. Akhirnya tambah khawatir lah kita semua gitu.
PT Amos Indah Indonesia sendiri diduga melakukan pemaksaan kepada sejumlah buruh untuk melakukan pengunduran diri. Upaya ini mendapatkan penolakan dari 132 orang buruh termasuk Rahma. Namun, justru mendapatkan intimidasi dari pihak perusahaan saat mempertanyakan alasannya. Di awal manajer produksi kita tanyakan, ini posisi kami kenapa kok nggak boleh bekerja gitu. Nah terus kemudian karena nggak ada jawaban konkret dari manajer, kita lanjut ke direktur ya, ketemu dengan Miss Go langsung mempertanyakan kejelasan kami. Nah Miss Go juga tetap menyampaikan, ya kami nggak bisa mempekerjakanmu gitu. Akhirnya kita mogok ya, mogok spontan, dan kemudian di tanggal 13 mogok kami itu dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Oh, 1 minggu. Itu 1 minggu. Tapi kami hanya mogok sehari itu. Tanggal 13-nya ada kesepakatan. Kesepakatan THR kami dibayarkan, terus sisa gaji ya. Kalau bahasanya itu gaji kami dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yang dibayarkan kemarin. Nah, setelah itu belum ada obrolan lagi tuh terkait upah. Upah kami selama diliburkan. Meski tanggal 6 kemarin ya, upah 1 juta itu diberikan. 1 juta itu hitungannya gimana? Apakah itu sudah Itu sesuai dengan harus haknya? Itu juga belum ada, cuman dikasih hanya mampu 1 juta dulu nih ngasih untuk 134 orang. Jaminan atas status kerja dan ancaman PHK sepihak yang dialami buruh PT Amos menjadi salah satu puncak gunung es dari isu perburuhan nasional. Artinya ini juga dampaknya bukan secara finansial, tapi juga secara sosial juga. Ini jadi potensi yang mengerikan ketika akhirnya ini tidak ada kepastian. Betul, betul. Karena kan kita bicara misalnya nih, ini kan terancam PHK kita nih. Walaupun di perjanjian kemarin kita akan bekerja di tanggal 20. Kemudian siang ini lawyernya menghubungi kita. Itu kita 134 orang ini terancam kepastian kerjanya. Misal di PHK, kita dapat pesangon, kalaupun sesuai, ya berapa sih kehidupan di Jakarta kan cukup tinggi ya. Terus mayoritas ngontrak, punya anak gitu, dan itu berdampak banyak nanti. Nah ini yang harus dilihat oleh pemerintah. Bukan sekedar mengatasi PHK-nya, tapi bagaimana kelanjutan hidup kita nih sebagai rakyat yang harus ditanggung oleh negara. Pada tahun 2025 saja, setidaknya 88.000 orang buruh menjadi korban PHK di seluruh Indonesia. Sementara setahun sebelumnya, jumlah buruh yang mengalami PHK mencapai 77.000 orang. Sebenarnya perlu dilakukan, tadi Ibu juga sebut bahwa ini negara harus hadir nih. Apa yang perlu dilakukan memang untuk sebenarnya biar sinkron tuh. Jadi apa yang diomongin presiden tapi di bawah kan ternyata nggak terjadi. Belum terjadi misalnya. Kalau kita ngadu nih ke tenaga kerjaan, bahasanya ke pengawasan sedikit. Itu kan bukan alasan sebenarnya. Ini misalnya kita bicara Amos lah ya, yang terjadi saat ini dari tanggal 10 Maret, ini udah April. Masa iya sih sehari aja kesentuh? Atau 1 jam aja dia kesini? Itu kan nggak masuk akal ya. Benar-benar kalau menurutku ya, negara itu belum hadir. Jadi hanya tong kosong bunyinya nyaring gitu kan. Kalau memang kayak gitu, adalah ya intervensi negara gitu dengan situasi ini. Misalnya kalaupun Amos itu kalau yang disampaikan ke kami adalah rugi, tapi dipertanyakan benar nggak rugi. Negara punya hak itu kan. Akuntabilitas. Iya, betul. Finansial. Bukan hanya nanti buruh demo terus. Kan isunya juga kadang di ini ya. Dibuat itu sering terjadi, tapi tidak melihat kenapa ini terjadi. Jadi hari ini yang lagi piket masak Ibu. Tapi biasa gimana? Maksudnya ditentuin nggak siapa nanti yang masak hari ini? Enggak ya? Siapa aja yang masak mau. Cuma lauknya ada bawa sendiri-sendiri. Oh gitu. Ada ikannya, ada telur, bumbu.
Nah ini kalau kayak gini-gini nih, bahan-bahan kayak gini gimana? Patungan beli atau ada yang bawa? Bawa sendiri dengan ikhlas. Oh. Biar dimasak di sini Gitu. banget bareng-bareng. Apa yang bisa dibawa dari rumah. Untuk menjaga semangat, para buruh saling merawat semangat dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah dengan memasak dan makan bersama. Sudah nyaris 1 bulan, Rahma dan buruh PT Amos menjalankan aksi ini. Bersamaan dan solidaritas yang mengalir pun tentu akan menjadi energi tambahan. Harapan supaya ini kejadian di PT Amos ini tidak berulang kemudian di tempat-tempat lain. Kalau harapan sih ya itu tadi pemerintah ya. Itu kan pengusaha kan misalnya ini kan pengusahanya asing. Kan mereka masuk Indonesia kan pasti nggak kecelok-kecelok datang dong. Nah dari situ tuh udah mulai nggak diperketat sih, tapi kejelasan pengusaha ini. Kalau misalnya tiba-tiba seperti ini, apa sih jaminan pengusaha ini ke negara gitu, sehingga buruhnya nggak diabaikan seperti ini. Itu kan butuh ya. Jadi pemerintah juga nggak akan berat untuk mengkondisikan itu gitu. Kita butuh pekerjaan, lapangan pekerjaan, tapi juga diimbangin dengan perlindungan buruhnya. Karena misalnya buruh Indonesia diabaikan, kan negara juga akan bertanggung jawab, jadi beban. Nah, di awal mereka menanam saham atau membangun usaha di Indonesia, sebaik-baiknya itu ada jaminan atau ya apapun itulah, negara itu harus bisa gitu. Ya, biar nggak semena-mena juga ya. Fungsinya negara kan itu juga ya salah satu gitu. Melindungi buruhnya harusnya. Buruhnya, rakyatnya. Nah buruh ini kan rakyat dari negara kita, bagian yang orang yang harus dilindungi. Ya kita coba cicip menu tadi yang dimasak oleh teman-teman buruh juga untuk bisa makan bareng-bareng, merasakan bagaimana solidaritas yang terbangun bahkan dari makan bersama gitu. Timbangan juga menguat ya. Saya ikutan bareng boleh ya? Boleh, silakan. Biar akrab. Silakan. Sama kan? Sama, saya juga belum mandi. Seru ya makan bareng-bareng gini kan? Jadi Tuh kan benar kan kata tadi kan, intinya walaupun kita ada masalah di PT, yang perut itu nggak boleh kosong. persis. Nah, Ya. harus perut itu terutama. Sudah lebih dari 2 minggu, Rahma dan ratusan buruh perempuan di PT Amos Indah Indonesia berjaga di pabriknya hampir 24 jam penuh. Solidaritas dan kebersamaan tentu akan menjadi bahan bakar tambahan bagi perjuangan mereka. Kini, Rahma dan buruh perempuan lainnya di PT Amos Indonesia masih akan meneruskan malamnya sambil membulatkan tekad. Kesejahteraan untuk mereka dan seluruh kelas pekerja. Bagi mereka, ini bukan sekadar aksi, tapi juga nyala harapan bagi seluruh kelas pekerja di Indonesia.